Pohon durian ditanam pakai sistem busut. Emang manfaatnya apa sih? Mari kita bahas. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah. Getang! Setiap pohon durian yang unggul selalu punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu bukan cuma soal bibit, tapi juga di mana dan bagaimana ia ditanam. Kali ini, kita ajak teman-teman ke kebun durian baru kami, di mana seluruh titik tanam durian dibentuk menggunakan metode busut. Busut bukan sekedar gundukan tanah. Ini adalah teknik penting untuk meninggikan posisi tanaman pohon, menjaga akar dari kelebihan air, memperkuat sistem drainase alami, menjadi rumah awal yang nyaman untuk akar bekerja optimal. Untuk ukuran busut yang kami pakai, sekitar tingginya 80-120 cm. Untuk diameternya 4-5 meter atau disesuaikan dengan kondisi lahan dan jenis tanahnya, teman-teman. Teman-teman, di Kawahara Racing Farm ini kita memakai cut and fill, yaitu sistem dimana kita membuat terracing karena ini lahannya agak miring, teman-teman. Jadi sistem irigasi di sini, nah kita buat parit, teman-teman. Nanti ketika kita penyiraman dengan air, si busut ini tidak menggenang, teman-teman. Nih teman-teman, sedang proses dari covering buat tanah, teman-teman. Media tanah kita ambil dari sini. Nah, ini topsoil, teman-teman. Kita buat nanti tuh covering ataupun buat lapisan atasnya tuh. Nanti kita bikin busut seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tanah sini, topsoil ini kita gunakan buat pembuatan busut nanti. Sebelum itu kita rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Si tanahnya kita ratain sama ekskavator nih. Ratain dulu. Baru nanti kita siapkan media tanah ini, topsoil ini, yang kita gunakan buat pembuatan si busut tanam. Yang dari atas kita tunjukkan tadi itu lebih ke cut and fill, karena itu lahannya sangat miring, teman-teman. Tapi di sini lahannya udah agak nggak miring, jadi kita nggak pakai cut and fill lagi, teman-teman. Tapi di sini untuk itu kita siapkan irigasinya tuh. Dalam setiap lahan atau trap si busut titik tanam kita gunakan metode ini irigasinya, teman-teman, supaya nanti aliran airnya nggak menggenang ke titik busut ini. Nah, ini teman-teman sedang menggunakan ekskavator yang akan kita persiapkan buat ini pembuatan busut tanam. Nah, ini titik busut tanam yang sudah siap, teman-teman. Ini ada pupuk kandang nih. Ini ada kotoran sapi, kambing yang kita siapkan. Ini ada 2 karung. Nah, ada 2 karung. Kita siapkan buat nanti penanaman di titik busut ini, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman yang bingung buat cara penanaman ini, kita sudah kasih tutorial atau contoh sekarang nih buat metode busutnya sekarang itu. Jadi, teman-teman yang masih bingung apa itu metode busut, saya jelaskan lagi ya. Metode busut itu seperti, kalau di sini itu katel terbalik, teman-teman. Jadi kita buat gundukan tanah tanpa harus digali, teman-teman. Kita siapkan media topsoil, kita bikin di sini buat busut titik tanam dari tanah tersebut tanpa digali ya. Ini untuk tingginya kurang lebih 120 cm. Dan untuk lebarnya, lebang piringan atau diameternya itu 5 meter, teman-teman. Nah, jadi waktu ke waktu
ketika kita sudah tanam di titik busut ini, nanti si busut ini bakalan menyusut teman-teman. Si busut ini per 3 bulan sekali kita pemupukan busut ini dengan menggunakan vermicompost, casing, dan NPK yang lain-lain. Dan jangan lupa ketika kita buat busut juga kita harus menyiapkan buat insektisida, fungisida supaya nanti terhindar dari jamur atau serangan hama. Nah ini nih busutnya ciamik tuh. Itu eskavator masih menjaga nih teman-teman. Ini lahan terbaru kita teman-teman di Subang, Kabupaten Subang. Di sini ada 2 ekskavator, yaitu yang kecil, ini yang besar teman-teman. Ekskavatornya. Nah, ini buat irigasinya nih. Nih. Sampai sana. Langkah awal dimulai dengan membongkar lapisan tanah bagian atas. Kami kumpulkan media tanah tersebut. Setelah itu, tanah dibentuk mengerucut dan dipadatkan dengan bentuk mangkuk. Kenapa seperti mangkuk? Supaya air tidak tergenang, tapi tetap menyerap secara merata. Di lahan yang rawan air tergenang, busut jadi penyelamat. Akar pohon tidak cepat busuk, pertumbuhan lebih cepat, dan pohon jadi lebih kuat menghadapi musim ekstrim. Busut juga membantu kita memberi nutrisi lebih terarah, karena media tanamnya sudah diatur sejak awal. Buat teman-teman yang ingin berkebun durian jangka panjang, jangan anggap busut sebagai tambahan, anggaplah ia sebagai fondasi investasi. Dengan fondasi ini, kita bisa meminimalkan kegagalan panen, akar busuk, dan pertumbuhan stagnan. Kami di Akadu bahkan membuat standar SOP busut dalam tiap perencanaan kebun durian. Kami sudah coba berbagai cara, tapi busut tetap jadi teknik yang paling efektif di berbagai jenis lahan, baik datar, miring, bahkan bekas lahan non-produktif. Dengan kombinasi perencanaan dan monitoring rutin, hasilnya selalu memuaskan teman-teman. Mau mulai kebun durian dari awal dengan standar terbaik? Yuk mulai dari fondasi tanam yang benar. Di Akadu, kita bukan hanya jual bibit, tapi kita bantu dari awal tanam sampai panen. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang mau punya kebun durian impian. Oke, terima kasih telah mengikuti video-video kami di channel Akadu. Tolong bantu subscribe, like, share, and nyentang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.